Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Anjan Putra dengan NIM S1N1240027. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai view. Nah, di sini kita akan bahas lagi mengenai komponen view. Nah, kalau sebelumnya kita telah membahas bagaimana pengaturan-pengaturan view, halaman SFC pertama kita di view, dan selanjutnya kita bahas mengenai komponen view. Nah, komponen div itu memungkinkan kita menguraikan halaman web kita menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan mudah dikerjakan. Nah, di sini kita dapat bekerja dengan komponen view secara terpisah dari halaman web lainnya dengan konten dan logikanya sendiri. Nah, halaman web itu seringkali terdiri dari banyak komponen view. Apa itu komponen? Nah, komponen adalah potongan kode yang dapat digunakan kembali dan mandiri yang merangkum bagian tertentu dari antarmuka pengguna, sehingga kami dapat membuat aplikasi view yang dapat diskalakan dan lebih mudah dipelihara atau di maintenance. Nah, kita dapat membuat komponen di view sendiri atau menggunakan komponen bawaan yang akan kita pelajari nanti, seperti teleport dan keep alive. Nah, di sini kita akan fokus pada komponen yang kita buat sendiri. Nah, penting itu membuat komponen. Komponen di Vue adalah alat yang sangat ampuh karena memungkinkan halaman web menjadi lebih terukur dan proyek yang lebih besar menjadi lebih mudah ditangani. Nah, jadi dia teman-teman, kalau kita menggunakan komponen, kita bisa pisah-pisah setiap bagian dari web yang akan kita buat agar lebih mudah dicari atau di maintenance nanti. Nah, dari sini kita buat komponen dan tambahkan ke proyek kita. Nah, di dalam SRC kita buat file komponen, folder komponen. Nah, selanjutnya, dalam folder kita buat file baru. Eh, kita beri nama komponen dengan konvensi penamaan Pascal case tanpa spasi dan di mana semua kata baru dimulai dengan huruf kapital, juga kata pertama. Nah, di sini kita buat komponen yang bernama food item. Di sini kita menggunakan Pascal case, artinya apa? Setiap kata itu, setiap awalan kata, dia menggunakan huruf besar dan tanpa spasi. Dot. Nah, pastikan file terlihat seperti ini, food item. Nah, di sini kita sudah pastikan. Nah, dalam komponen food item kita buat komponen-komponennya lagi, seperti template. Oh, sorry, kita tutup. Nah, selanjutnya kita buat lagi script. Selanjutnya kita buat lagi untuk style. Nah, di dalamnya itu kita isi. Nah, di template kita buat div. Nah, kita isi dengan kita buat header H2 itu name yang berisi name. Selanjutnya di H1 di paragraf P kita isi dengan Z. Nah, selanjutnya di script kita buat export default seperti ini. Di sini kita tidak pakai props dulu. Eh, export default. Di sini kita masih menggunakan data. Data return name. Di sini kita ganti dia Apple lah. Nah, di sini terlalu banyak. Kita kurangi. Lalu ini mundur.
Oke. Nah, seperti yang Anda lihat pada contoh di atas, komponen juga terdiri dari tag. Ada tag-tag template, script, dan style. Seperti file utama kita. Nah, file utama kan tadi view. Sama ada tag-tagnya juga. Nah, selanjutnya kita menambahkan komponen. Perhatikan bahwa tag dalam contoh di atas dimulai dengan eh, s- saya bingung ini kenapa. Nah, script tag itu pada contoh di atas dimulai dengan export default. Nah, ini menandakan bahwa ya, file data yang dapat diterima atau diimpor dalam file lain itu kita menggunakan itu adalah food item. Nah, di sini pertama kita tulis ulang baris terakhir menjadi dua baris di file asli. Di main.js kita tulis seperti ini. Di create app kita ganti menjadi const app mount app. Nah, selanjutnya tambahkan komponen dengan menyisipkan komponen food item dot view main.js dengan menyisipkan baris 4 dan 7 dalam file Anda. Nah, akhirnya kita sisipkan di sini. Sebelum app mount app, kita tulis app dot komponen. Ini kita ganti. eh Food item dan juga kita ganti yang gunakan nama filenya yang menggunakan Pascal Case tadi. Nah, selanjutnya pada baris 7 komponen kita tambahkan food item sehingga kita dapat menggunakannya sebagai tag khusus dalam tag dalam file kita seperti ini. Nah, di app view kita tambahkan di template. Nah, ini kita ganti message-nya. Kita kosongkan. Oh, tidak usah. Tidak apa-apa. Di sini kita ganti tambahkan food item. Hmm. Nah, scriptnya kita kosongkan ya. Sesuai sama yang dibatin yuk kita kosongkan. Kita put. Oke. Nah, mari kita tambah. Selanjutnya itu mari kita tambahkan beberapa style di dalam teks beberapa gaya di dalam teks style dan pastikan server pengembangan sedang berjalan dan periksa hasilnya. Nah, pada style kita tambahkan sini. Eh, untuk div-nya tadi, bordernya itu, nah, untuk display inline block, untuk margin 10 px, paddingnya 10 px juga, background color yang putih. Kita ambil saya di sini. Nah, kita lihat. Oh ya, ini belum muncul karena
Oh iya, karena hmm, pada main JS-nya kayaknya, ah ya, pada main JS-nya itu kita belum import. Nah, lihat, nah, dia telah berhasil diubah, yang dimana tampilan-tampilannya itu ada di food item. Nah, ada apple dan message-nya itu. Sedangkan isi-isi tampilannya ada di food item dan apa yang ditampilkan. Sedangkan yang dijalankan itu di app view. Nah, di mana menampilkan food dan menampilkan food item yang ada di dalam file food item dengan stylenya juga. Seperti itu. Selanjutnya itu komponen individu. Properti yang sangat berguna dan kuat saat bekerja dengan komponen individu adalah kita dapat membuatnya berperilaku satu persatu tanpa harus menandai elemen dengan ID unik seperti yang harus kita lakukan dengan JavaScript biasa. Nah, itu juga secara otomatis berhati-hati untuk memperlakukan setiap komponen satu persatu. Nah, mari kita buat elemen dihitung saat kita mengkliknya. Nah, satu-satunya hal yang ditambahkan ke file aplikasi utama kita adalah BCSS agar kursor terlihat seperti tangan yang menunjuk selama kursor untuk menyeratkan bahwa ada semacam fungsionalitas di app view. Nah, di textile di app view kita tambahkan app if hover kursor pointer. Ini kita lihat. Nah, ini ketika kita berada di dalam div, kursor yang kita berada di div, dia berubah menjadi sebuah pointer yang menunjuk seperti ini. Nah, dalam file komponen kita harus menambahkan properti data, pendengar klik elemen. Metode yang akan dijalankan ketika klik terjadi untuk menambah penghitung dan interpolasi teks untuk menunjukkan hitungan. Dan di dalam put item, kita bikin lagi paragraf baru. P ID red. Clicks. Nah, sebenarnya di data kita tambahkan clicks, koma, defaultnya itu 0. Lalu kita buat metode count clicks. This plus plus. Nah, kita buat just stylenya. Untuk stylenya kita salin saya cepat.
Oh, ada error. Yang dimana berarti, oh iya di sini seharusnya. Nah, oh ya warnanya yang sama. Oh ya, di div-nya, kalau kita lupa tadi, sebenarnya kita tambahkan V on click supaya dia merespon ketika diklik. Nah, seperti teman-teman, ketika kita klik, eh, dia akan bertambah. Lihatin teman-teman, kita bertambah 10 jadi 11 seperti itu. Nah, mungkin itu saja video dari saya mengenai komponen-komponen dalam Vue. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.